Ribuan driver ojek online atau ojol dan kurir online se-Jabodetabek berunjuk rasa pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka menuntut pemerintah dan perusahaan transportasi online untuk melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang. Selain itu, mereka juga menuntut perusahaan aplikasi untuk menurunkan biaya potongan aplikasi. Lalu apa yang melatar belakangi aksi unjuk rasa ini dan apa saja sebenarnya risiko yang dihadapi para driver ojol ini? Kita akan bahas lengkapnya dalam jebakan gig worker ala ojek online. Sudah susah, kini makin merana. Ya, dalam pernyataan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Koalisi Ojol Nasional menggelar aksi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Secara total ada 6 tuntutan yang disampaikan. Pertama, mereka ini menuntut revisi atau penambahan pasal dari Peraturan Kominfo nomor 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia. Kemudian Kominfo juga wajib untuk bisa mengevaluasi dan memonitoring program ya segala bentuk kegiatan bisnis dan juga program aplikator yang dianggap ini mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan juga kurir online di Indonesia. Yang ketiga, mereka ini meminta untuk menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan juga memberi rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online. Yang keempat, mereka ini meminta penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan juga makanan di semua aplikator. Kemudian ada tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver. Dan yang terakhir, mereka juga meminta nih ya untuk bisa melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat surat keputusan bersama beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus. Merespon hal ini, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusami mengatakan besaran tarif layanan pengantaran Grab ini sudah mengacu pada ketentuan Permen Kominfo. Tarif layanan juga dirancang untuk bisa menjaga pendapatan para driver online serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab. Ia juga menegaskan Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen. Lalu apa sebenarnya latar belakang driver ojek online yang berdemo ini? Kita simak di slide berikutnya. Ya, penghasilan driver ojek online ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya sejak beberapa tahun lalu. Dikabarkan hal ini terkait akibat potongan besar yang dilakukan oleh Gojek dan juga Grab. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menjelaskan saat tahun-tahun pertama kehadiran ojol, para pengemudi ini bisa mengantongi 5 hingga 10 juta rupiah. Namun kondisi tersebut kini sudah berbanding terbalik ya sejak beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan penurunan pendapatan driver ojol ini bisa mencapai 50% atau bahkan di bawah upah minimum provinsi. Nah, Igun mengaku semakin ke sini pendapatan juga semakin menurun karena perusahaan aplikasi ini menerapkan potongan di luar dari permintaan. Nah, Igun mengungkapkan penurunan tersebut membuat sebagian besar driver memutuskan untuk beralih profesi, salah satunya adalah dengan menjadi pegawai kantoran dan juga wirausaha. Dan kini pekerjaan sebagai driver ojol ini tidak lagi dijadikan sebagai sumber pendapatan utama, melainkan sebagai profesi sampingan ya pemirsa. Nah, penelitian mahasiswa doktoral London School Economics Muhammad Yorga Permana juga mengungkapkan fakta yang sama. Bahkan penurunan pendapatan para driver terjadi sejak 2019 sebelum pandemi melanda Indonesia. Laporan ini juga mengungkapkan 2/3 dari 1.000 pengemudi yang disurvei di Jakarta berharap bisa beralih profesinya ya dari profesi sekarang. Nah, jika bisa memilih mereka ingin menjadi pegawai kantoran saja. Lalu berapa kira-kira penghasilan dari ojek online saat ini? Kita lihat di slide berikut. Ya, pendapatan pengemudi ojek online alias ojol di Jakarta ini merosot di setiap tahun ya selama periode 2014 sampai dengan 2018. Hal ini terlihat dalam hasil survei Litbang Kompas. Menurut survei tersebut pada tahun 2014 ini rata-rata pengemudi ojol ini bisa mendapatkan sekitar 10 juta rupiah ya per bulannya. Namun di tahun berikutnya ini nilainya mengalami penurunan sekitar 25%, ini menjadi 8,62 juta. Lalu di tahun berikutnya juga terus menurun ya sampai dengan 6,35 juta. Lalu di tahun 2017 turun sampai dengan 4,9 juta dan sekarang gitu ya di tahun 2018 dan sampai dengan sekarang ini menurun angkanya dari 4,11 juta
juta. Jadi selalu turun ya di setiap tahunnya. Nah, Ketua Bidang Advokasi dan juga Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno menilai bahwa rendahnya pendapatan rata-rata pengemudi ojek online tersebut bertentangan dengan janji yang diberikan oleh para aplikator. Lalu apalagi permasalahan dari ojek online yang termasuk dalam pekerjaan informal ini? Iya, kita lihat begitu ya, sebuah penelitian mendapati bahwa kebanyakan pekerja informal di Indonesia ini bekerja rata-rata 12 jam ya di setiap harinya. Nah, studi lain juga menyoroti bahwa penurunan pendapatan para pekerja gig ini yang sekarang banyak berpenghasilan di bawah upah minimum regional. Nah, hubungan kemitraan ini menjadikan minimnya pendapatan ini sebagai sesuatu yang dinilai wajar karena peraturan soal UMR ini tidak menyentuh ranah mereka. Banyak penelitian mengkritik hubungan kemitraan dalam gig ekonomi tersebut. Penggunaan istilah itu dianggap sekedar cara agar platform terhindar dari kewajiban untuk bisa memenuhi hak-hak dari pekerja seperti misalnya gaji minimum dan juga cuti. Nah, putusan persidangan di sejumlah negara menyatakan secara jelas bahwa hubungan perusahaan dan pekerja gig ekonomi tidak boleh dianggap sebagai kemitraan, melainkan hubungan perusahaan dan karyawan. Hubungan kemitraan dalam gig ekonomi merupakan praktik yang tidak adil karena meski sebutannya mitra yang seharusnya berposisi setara, tapi hampir semua keputusan dalam relasi itu tidak ditentukan oleh satu pihak, yaitu platform. Dari situ terlihat bahwa penggunaan terminologi mitra dalam pola kerja ini tidak tepat ya atau kurang sesuai. Nah, peraturan mengenai gig ekonomi yang ada ini cukup terbatas ya pada hal-hal seputar pelayanan, meski pada perusahaan penyedia jasa transportasi tertentu tanpa satu kebijakan pun yang menyentuh akar masalah, yaitu hubungan kemitraan. Ketimpangan antara platform dan pekerjanya diperparah oleh kekosongan hukum yang mana ini menyebabkan kesejahteraan pekerja informal ini terus menurun di setiap tahunnya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan gig ekonomi? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, gig ekonomi merupakan sistem pasar tenaga kerja bebas, maksud kami di mana pekerjanya ini bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan permintaan dari klien. Nah, gig ekonomi ini berkembang sebagai hasil perkembangan teknologi dan juga globalisasi. Di Indonesia, gig ekonomi ini mulai meluas beberapa tahun terakhir, diawali dengan memunculkan sistem kemitraan yang dilakukan oleh ojek online kepada para pekerjanya pada tahun awal di tahun 2015. Tipologi gig workers di Indonesia terbagi dalam 2 poin. Yang pertama, location based gig economy. Pekerjaan yang dilakukan ini masih melalui face to face interaction. Namun platform yang menemukan pekerja dengan klien sehingga ini tentunya lebih efisien ya. Tapi sebenarnya jasa yang mereka tawarkan ini masih tradisional. Dan yang termasuk dalam tipologi ini adalah angkutan penumpang, pengantar makanan, dan juga jasa kurir. Yang kedua ada online based gig economy. Seperti namanya, pekerjaan ini dilakukan secara online. Pekerja dan klien ini tidak melakukan interaksi tatap muka. Pola tipologi ini bukan hal yang baru ya. Pola ini sudah populer sejak tahun awal 2000-an dan terus meluas dibarengi dengan penetrasi internet di negara berkembang. Nah, gig worker sendiri pemirsa memiliki kerentanan, diantaranya adalah memiliki jam kerja yang tinggi dikarenakan adanya dorongan target dan juga bonus sehingga adanya eksploitasi di balik kata fleksibel. Sementara dalam lingkup hukum, para gig worker ini belum memiliki payung yang melindungi kesejahteraan hak dan juga keselamatan mereka. Ya pemirsa, para pekerja ojek online ini pernah menikmati pendapatan tinggi selama bulan madu, yaitu saat platform memberikan bonus dan insentif baik bagi pekerja maupun konsumen mereka. Namun sekarang masa itu telah berlalu, yang terjadi sekarang adalah berlomba-lomba menuju titik terendah. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerja yang buruk ini membuat banyak pekerja informal gig ekonomi ingin berhenti. Masalahnya saat ini sulit mencari kerja di Indonesia. Mereka yang tidak memiliki pilihan selain terus bekerja di sana sangat membutuhkan intervensi kebijakan untuk bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan. Pengatur hubungan kerja merupakan satu cara logis untuk bisa membenahi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Ya pemirsa, kita harapkan ya semoga benang kusut gig ekonomi ojek online ini bisa terselesaikan dengan baik dan semua pihak bisa diuntungkan.